Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, kita kali ini akan membahas di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit, tepatnya latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian B ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan tentunya sebelum kita belajar dan mengerjakan soal, adik-adik semua bisa berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Oke adik-adik sekalian, langsung aja kita ke halaman 53 ya, latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian B ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. 4,5 jam dikurangi 10.800 detik sama dengan berapa jam? Nah ini satuannya nanti kita samakan adik-adik sekalian ya, dijadikan jam. Nah di sini yang ini satuannya sudah jam, kemudian ini detik ya. Detik ini nanti kita ubah ke satuan jam. Nah, yang mana 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, maka kalau dari detik kita ubah ke jam ya, detik diubah ke jam berarti nanti kita bagi dengan 3.600. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 ya. Ini adik-adik sekalian ya. Jadi 4,5 jam dikurangi 10.800 detik sama dengan berapa jam? Nah ini tadi ya, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah kalau 4,5 jam, nah setengah jam itu 30 menit atau bisa kita tulis 4,5 jam gini ya. 4,5 itu 4,5 dalam bentuk desimal ya ini ya. Nah ini satuannya jam sama jam sudah sama. Kemudian ini 10.800 detik karena diminta ke jam. Nah maka ini kita ubah dulu ke satuan jam. Jadi satuannya udah sama baru bisa kita hitung ya. 10.800 detik dijadikan jam berarti kita bagi dengan 3.600. Kenapa? Karena 1 jam itu 3.600 detik ya. 10.800 bagi 3.600 ini nolnya bisa kita coret dulu adik-adik, kita coret 2, ini kita coret 2 berarti 108 dibagi dengan 36. Nah ternyata hasilnya adalah 3. Jadi 10.800 detik itu sama dengan 3 jam. Nah setelah satuannya sama, jam sama jam, karena ini ditanyakan hasil pengurangan, maka kita kurangkan 4,5 dikurangi 3 supaya lebih mudah kita kasih koma 0 ya, biar menghitungnya lebih mudah. 5 dikurangi 0 5, 4 dikurangi 3 1 ya, hasilnya adalah 1,5. Jadi 4,5 jam dikurangi 10.800 detik sama dengan 1,5 jam atau 1 jam 30 menit ya. 1,5 jam itu 1 jam 30 menit. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Nah kita lihat di sini 0,3 km per menit sama dengan berapa meter per detik. Lah ini nanti adik-adik harus diingat ya tangga satuan. Dari kilometer diubah ke meter ya. Kilometer ke meter ya. Kilometer ke meter itu berarti turunnya berapa tangga adik-adik sekalian ya, diingat ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, berarti turunnya 3 tingkat atau 3 tangga. Nah setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Nah karena ini turunnya 3 tangga berarti kita kalikan 1000 nanti ya. Kemudian dari menit ke detik ya, 1 menit itu 60 detik, makanya nanti kita ubah menjadi 60 detik ya, karena ini 1 menit. Nah oke, untuk nomor 2 caranya seperti apa? Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, di sini 0,3 km per menit sama dengan
berapa meter per detik. Oke. 0,3 km. Nah, tadi dari kilometer ke meter turun 3 tangga ya. Maka kita kalikan 1000. 0,3 kali 1000 hasilnya adalah 300. Caranya gimana? Komanya kita hilangkan, berarti ini nolnya hilang 1 ya. Nah, berarti 3 kali 100 hasilnya adalah 300 meter. Kemudian 1 menit itu ada 60 detik. Nah, berarti karena per menit berarti tiap 1 menit. Nah, ini diminta ke detik berarti jadinya 60. Maka di sini satuannya udah meter sama detik ya, berarti 300 meter dibagi dengan 60 detik. Nolnya kita coret 1 ya, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi 0,3 km per menit sama dengan 5 meter per detik. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Dio bersepeda sejauh 10 hektometer dalam waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendari Dio adalah, ditanyakan kecepatan rata-rata. Nah, satuannya kilometer per jam. Nah, di sini yang diketahui jaraknya itu satuannya hektometer, kemudian waktunya menit. Lah, ini nanti kita ubah ya. Dari hektometer kita ubah ke kilometer. Nah, kilometer ke hektometer itu berarti kilometer hektometer. Nah, turunnya 1. Nah, ini kalau dari hektometer ke kilometer berarti naiknya 1. Nah, kalau naik 1 berarti nanti kita bagi 10. Kemudian dari menit diubah ke jam. 1 jam itu 60 menit. Nah, ini nanti juga kita ubah ya ke satuan jam ya, menit kita ubah ke jam. Oke. Untuk nomor 3 kita simak penjelasannya sebagai berikut adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui Dio bersepeda sejauh 100 hektometer dalam waktu 30 menit. Ditanya berapa kecepatan rata-rata ya dalam satuan kilometer per jam. Oke, jaraknya 100 hektometer tadi ya, kita ubah ke kilometer karena naik 1 tangga berarti kita bagi 10. 100 dibagi 10. Nah, ini nolnya kita coret 1 berarti ya. Hasilnya 10 km. Nah, jaraknya 10 km ya, satuannya udah kilometer. Kemudian waktunya 30 menit. Nah, 30 menit kalau kita ubah ke dalam jam itu berarti kita bagi dengan 60. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 30 dibagi 60. Nolnya kita coret ya, bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapatnya 2. Nah, jadi sama dengan setengah jam. Jaraknya 10 km, waktunya setengah jam ya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dikalikan dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya 10 km, waktunya tadi setengah jam, berarti 10 dibagi setengah. Supaya bisa dihitung, kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. 10 kalikan ini kita balik ya, 2/1. Nah, 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Nah, jadi kecepatannya adalah 20 km per jam. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. 27.000 cc per jam sama dengan berapa centiliter per menit. Nah, oke. Untuk nomor 4 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian. Ya, jadi 27.000 cc per jam dijadikan ke centiliter per menit, di mana 1 cc itu sama dengan 1 mililiter ya. Jadi cc-nya itu sama dengan mililiter. Lah, ini nanti dari mililiter kita ubah ke centiliter. Kemudian dari jam kita ubah ke menit. Nah, ini berarti 27.000 cc itu sama dengan 27.000 mililiter ya. 27.000 mililiter. Nah, dari mililiter ke centiliter itu naik 1 tangga. Setiap naik 1 tangga berarti kita bagi dengan 10. Nah, 27.000 dibagi 10 hasilnya adalah 2.700 centiliter. Nah, ini satuannya sudah centiliter ya untuk volumenya. Kemudian untuk waktunya ya, waktunya dari jam diubah ke menit ya. 1 jam itu 60 menit. Oke, berarti 27.000 cc per jam sama dengan ini tadi, untuk volumenya sudah 2.700 centiliter ya. Kemudian waktunya 1 jam itu 60 menit, udah kita ubah ke dalam satuan menit jadi 60, berarti
2700 dibagi dengan 60. Ini bisa kita coret ya. 270 dibagi 6, hasilnya itu adalah 45. Jadi 27.000 cc per jam itu sama dengan 45 centiliter per menit. Ini. Lanjut ke soal terakhir ya, yang bagian B di halaman 54 ya. Nomor 5 ya. Sebanyak 10.000 liter air dalam sebuah penampungan setelah dialirkan melalui sebuah pipa habis dalam waktu 125 menit. Debit pipa tersebut adalah titik-titik liter per menit ya. Ditanyakan debit, kemudian satuannya ya. Satuannya ini sama, berarti nanti tinggal kita hitung adik-adik sekalian. Oke. Untuk nomor 5 ya. Jadi diketahui volumenya tadi 10.000 liter, kemudian waktunya 125 menit. Ditanya debit. Debit itu volume dibagi waktu ya. Volume 10.000 dibagi dengan 125. Hasilnya adalah 80 liter per menit ya. Jadi debitnya adalah 80 liter per menit. Oke, ini adik-adik sekalian ya untuk latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian B. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.